Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Tuhan juga memberkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, selamat tahun baru 2023. Yuk adik-adik, kita sambut tahun ini dengan penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Pastinya kita mau terus melakukan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, kita mau berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita menyanyiin lagu ini lebih semangat lagi ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Yeay! Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau membuka hati kita dulu, dan kita mau mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita, bahkan kehidupan kita. Dan biarlah firman hari ini bisa menguatkan adik-adik, bisa menolong adik-adik, dan adik-adik mau melakukannya setiap hari. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici dan Koko. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan tentang seorang rasul yang luar biasa. Ya benar, Rasul Paulus. Nah adik-adik, saat itu Tuhan membawa Rasul Paulus ke sebuah kota yang bernama kota Korintus. Kota Korintus. Dan di sana waktu Rasul Paulus pergi ke rumah ibadah, ternyata dia bertemu dengan sepasang suami istri yang juga adalah orang Yahudi yang percaya juga kepada Yesus, yang bernama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Ya, Aquila dan Priscilla yang juga dikenal dengan nama Bapak Aquila dan Ibu Priska, ya. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah orang yang pekerjaannya membuat tenda, adik-adik. Dan waktu mereka kemudian berkenalan dengan Rasul Paulus, mereka tahu bahwa ternyata Rasul Paulus juga adalah seorang yang bisa membuat tenda. Sehingga akhirnya Aquila dan Priscilla mengundang Rasul Paulus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama bekerja mencari nafkah sebagai pembuat tenda. Dan setelah mereka bekerja, mereka bersama-sama pergi ke rumah ibadah, di mana Rasul Paulus kemudian memberitakan tentang Injil keselamatan kepada orang-orang di sana. Tapi sayangnya adik-adik, walaupun ada orang-orang yang membuka hati mereka untuk kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada juga orang-orang yang gak mau percaya. Bahkan mereka menentang pemberitaan firman yang dilakukan oleh Rasul Paulus.
dan mereka mulai merencanakan hal-hal yang jahat kepada Rasul Paulus. Tapi karena Tuhan yang membawa Rasul Paulus ke Korintus, maka Tuhan pun meneguhkan pelayanan Rasul Paulus dengan perlindungan, sehingga orang-orang yang mau mencelakakan Rasul Paulus nggak bisa melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan, karena Tuhan yang melindungi Rasul Paulus pada saat itu. Nah, kemudian karena Rasul Paulus tidak bisa lagi memberitakan firman Tuhan di rumah ibadah, karena banyak orang yang gak mau, yang menentang, akhirnya ada seseorang yang rumahnya dekat dengan rumah ibadah, tapi dia mau membuka rumahnya itu untuk Rasul Paulus bisa memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang yang mau datang. Jadi di rumah itulah akhirnya kemudian Rasul Paulus terus memberitakan firman Tuhan dengan didukung oleh Aquila dan Priscilla. Nah, adik-adik, ini adalah satu contoh yang luar biasa dari kehidupan Rasul Paulus dan juga Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ya. Bagaimana kehidupan mereka sebagai orang percaya mereka tunjukkan dengan cara saling tolong-menolong seorang dengan yang lain. Dan kemudian setelah kurang lebih Rasul Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun, tibalah saatnya Tuhan mau membawa Rasul Paulus untuk pergi ke kota-kota lain juga untuk memberitakan keselamatan di sana. Dan akhirnya Rasul Paulus pun bersiap berangkat. Dan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, mereka juga mau ikut bersama-sama dengan Paulus memberitakan firman Tuhan ke tempat di mana Tuhan mengutus mereka. Sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Efesus. Nah, di kota Efesus mereka kembali memberitakan firman Tuhan dan banyak orang yang akhirnya bisa dibawa pada Tuhan Yesus. Cuma di sana Rasul Paulus kembali merasakan dorongan Tuhan untuk pergi ke kota-kota lain juga. Sehingga karena ada banyak orang-orang di Efesus yang masih pengen mendengar pengajaran tentang firman Tuhan, akhirnya Rasul Paulus meninggalkan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla untuk tetap tinggal di Efesus, supaya mereka tetap bisa menolong orang-orang di Efesus tetap berusaha untuk bisa memahami firman Tuhan sehingga mereka bisa terus bertumbuh dalam iman percaya. Sementara Rasul Paulus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Nah, setelah Rasul Paulus pergi dari kota Efesus, adik-adik, datanglah seorang yang bernama Apolos ke kota Efesus. Nah, dia juga sebenarnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia bersemangat sekali untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi waktu Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ketemu sama Apolos, mereka menyadari bahwa Apolos ini belum memahami firman Tuhan secara utuh. Sehingga akhirnya mereka mengundang Apolos untuk tinggal bersama dengan mereka, untuk kemudian memberitakan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus kepada Apolos, sehingga dia bisa memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Dan akhirnya mereka bekerja bersama-sama memberitakan firman Tuhan di kota Efesus. Nah, ternyata Bapak Aquila dan Ibu Priscilla bukan cuma orang yang mau nolongin Rasul Paulus aja. Mereka juga menyambut setiap kesempatan untuk menolong siapapun yang mau menerima berita keselamatan, termasuk Apolos. Kalau mereka aja mau saling tolong-menolong adik-adik, kita pun nih, kalian dan Cici, harusnya kita semua pun jadi orang-orang yang mau hidup dalam sifat yang saling tolong-menolong seorang dengan yang lain. Tapi harus tolong-menolong dalam hal yang baik, jangan untuk hal yang buruk ya. Misalnya kalau ulangan, boleh nggak bantuin teman? Enggak. Kalau mau bantuin teman untuk mengerti pelajaran, itu jangan waktu ulangan, ya kan? Waktu belajar bersama, misalnya waktu kalian mungkin lagi latihan, nah mungkin itu ada kesempatan untuk kalian bisa tolongin teman kalian, bukan pada saat ulangan, ya. Nah, ada banyak sekali cara yang Tuhan bisa bukakan buat kita untuk kita bisa menjadi orang yang mau saling tolong-menolong, baik dengan saudara seiman ataupun dengan siapa saja, orang yang dekat dan juga orang yang jauh. Nah, beberapa waktu yang lalu kalian ingat nggak bahwa ada satu kota yang nggak jauh dari kota Bogor
yang Tuhan izinkan mengalami gempa yang cukup membuat banyak orang di sana akhirnya nggak bisa punya rumah karena rumah mereka banyak yang roboh. Mereka harus tinggal di tenda-tenda. Bahkan waktu gempa itu terjadi, kayaknya banyak di antara kalian juga yang sempat mengalami, yang sempat ngerasain betapa gempa itu juga mengguncang kota Bogor. Puji Tuhan, kita masih dalam perlindungan Tuhan ya adik-adik. Nah, orang-orang di kota itu, ingat nama kotanya? Betul, kota Cianjur. Itu adalah orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan. Dan Cici bersyukur kalau Cici dengar banyak di antara kalian juga yang sudah menyalurkan pertolongan buat orang-orang di Cianjur. Ada yang Cici dengar memberikan bantuan, mungkin melalui orang tua gitu ya, atau melalui secara langsung kalian belajar memberi, itu melalui yayasan HBLM, Yayasan Misi Kita. Dan ada juga yang Cici dengar memberikan bantuan melalui sekolah-sekolah kalian. Wah, itu artinya kalian sudah menjadi pelaku firman. Orang yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu adalah hal yang luar biasa karena kalian bisa jadi berkat buat orang lain. Dan dengan begitu orang-orang itu bisa merasakan kasih Allah yang ada dalam hatimu. Nah, jadi ada banyak cara kita bisa menolong orang lain. Selain yang jauh, tentunya kita juga harus menolong orang-orang yang dekat. Mereka yang ada dalam rumah kita. Siapa aja? Orang tua, atau saudara-saudara kita, kakak adik kita. Kita harus juga menolong mereka dong. Jangan kita sibuk nolong orang lain, tetapi malahan orang yang di rumah sendiri nggak pernah kita tolongin. Nah, itu juga bukan sikap yang baik ya. Kita harus siap sedia Tuhan pakai untuk bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menyatakan kasih Allah kepada mereka. Kalian mau kan jadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi penolong seorang dengan yang lain? Ayat hafalan untuk hari ini adalah Yesaya 41 ayat 6. Ya, seorang menolong yang lain. Kita ulangin sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mendorong kita menjadi orang yang saling tolong-menolong. Kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan yang bisa menolong kita untuk semakin ingat bahwa kita harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dan kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah bisa mendengar satu kisah yang luar biasa, bagaimana kehidupan hamba-hambamu Tuhan, Rasul Paulus, Bapak Aquila, Ibu Priska, dan Apolos Tuhan, yang hidup dalam kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang mau Tuhan untuk menjadi orang yang saling tolong-menolong dengan sesama. Bapak, kami mau menjadi seperti mereka. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan hidup kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami ke dalam pimpinan dan perlindungan-Mu Allah. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jumpa lagi di Kiss New hari ini. Aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop di rumah kalian masing-masing. Dan bisa juga menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan.
Jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan subscribe channel YouTube Life Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum gabung ke grup kelas Life Kids, segera hubungi Life Kids. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Masya Allah adik-adik, Cici mau kasih pengumuman nih. Kalau minggu depan ibadah onsite Life Kids akan kembali diadakan jam 11 siang mulai dari kelas bayi sampai dengan kelas madya. Nah, untuk adik-adik kelas bayi dan balita diharapkan bisa mendaftarkan terlebih dahulu di grup kelas masing-masing untuk pembagian waktu ibadahnya ya. Nah, untuk adik-adik yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, dipastikan dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, kalian juga masih bisa kok beribadah secara online di YouTube channel Life Kids setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. See you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati dan Happy New Year!